Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa farmasi dengan judul Sampel HPLC dan HPTLC dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Bernard Rinaldi Idrus, SSI. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Cik Jessica Humairah, Fahmalina, Mulyana Bancin, Trifadia Syafira, dan Zil Aklia dengan saya sendiri. Berikut adalah table of contents yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian dan prinsip HPLC dan HPTLC, yang ketiga ada komponen-komponen HPLC dan HPTLC, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan HPLC dan HPTLC, dan yang kelima analit HPLC dan HPTLC beserta syaratnya. Sebelum masuk ke inti dari pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan, apa itu kromatografi, dan analit dan sampel. Yang pertama adalah pengertian kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan zat terlarut berdasarkan perbedaan migrasi suatu sistem yang terdiri dari fase diam dan fase gerak. Kromatografi merupakan sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemurnian terhadap sebuah komponen campuran dengan melihat karakteristiknya seperti ukuran, massa, bentuk, dan lainnya. Kemudian, dalam proses penelitian di laboratorium, kita mengenal ada 3 istilah untuk hal yang kita analisis, yaitu analit, sampel, dan reaktan atau reagen. Yang pertama ada analit. Analit adalah kandungan zat yang akan diukur di saat penelitian di laboratorium. Contoh sampelnya adalah air, maka analitnya adalah timbal. Maka percobaan yang dilakukan di laboratorium bertujuan untuk menentukan jumlah logam timbal dalam air. Kemudian ada sampel. Sampel adalah salah satu bagian yang dipilih dari keseluruhan populasi yang digunakan untuk penelitian. Pengumpulan sampel yang dilakukan oleh peneliti disebut dengan sampling. Kemudian ada reagen. Reagen atau reaktan adalah zat yang digunakan untuk pengujian dan menganalisis bahan kimia. Adanya reaksi antara reaktan dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Reagen dapat membantu untuk membuat, mengukur, atau membangun keberadaan reaksi kimia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Trifadia Syafira. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip dari HPLC dan HPTLC. Next. Nah, yang pertama yaitu HPLC. Nah, HPLC ini adalah singkatan dari High Performance Liquid Chromatography, atau juga bisa disebut dengan kromatografi cair kinerja tinggi, yang memiliki pengertian yaitu sebuah teknik analisis untuk identifikasi zat atau senyawa dan memisahkan serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan campuran yang biasanya itu disertai dengan tekanan tinggi. Nah, HPLC ini sering digunakan pada laboratorium kimia, makanan, limbah, biologi, maupun farmasi. Dan di industri farmasi itu sendiri, unit HPLC digunakan untuk menguji kadar bahan baku, bahan antara, maupun produk jadi. Nah, secara umum, HPLC digunakan untuk memisahkan komponen zat dalam obat. Namun, selain itu, HPLC dapat menentukan atau mengukur atau menganalisa kadar bahan aktif pada makanan ataupun herbal. Nah, untuk prinsip kerja HPLC ini adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dengan bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen. Interaksi analit pada fase diam dan fase gerak dapat menyebabkan pemisahan. Nah, pemisahan ini didorong oleh kekuatan interaksi dan kepolaran. Apabila analit lebih polar, dia akan menempel ke fase yang lebih polar. Maka dari itu analit akan banyak menempel di fase diam, yang akhirnya akan menciptakan pemisahan-pemisahan. Deteksi menggunakan detektor akan mengenali pemisahan analit ini setelah melewati kolom HPLC. Signal akan dikonversi dan direkam oleh komputer dan ditunjukkan menjadi kromatogram. Next. Nah, yang kedua adalah HPTLC atau kepanjangannya yaitu High Performance Thin Layer Chromatography.
Nah, HPLC ini adalah suatu instrumen pengukur densitas bercak hasil pemisahan yang dilengkapi dengan suatu perangkat optik, sumber cahaya, detektor seperti halnya dengan spektrofotometer. Nah, HPLC ini adalah suatu metode kromatografi yang merupakan pengembangan dari TLC. TLC ini yaitu kromatografi lapis tipis. Nah, hal yang dikembangkan itu adalah fase diam. Perbedaan utama antara TLC dan HPTLC adalah pada bagian bahan penyerap. Dalam TLC memiliki partikel besar, sedangkan plat HPTLC memiliki partikel bahan penyerap yang sangat kecil, sehingga diharapkan terjadi pemisahan yang lebih baik. Nah, untuk prinsip kerja HPTLC ini hampir sama dengan TLC, hanya saja pada HPTLC fase diam digunakan hanya silika gel dan tidak menggunakan fase diam yang lainnya. Nah, prinsip kerja HPTLC ini sendiri adalah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik HPTLC biasanya menggunakan fase diam yang digunakan teknik HPTLC biasanya menggunakan fase diam yang digunakan adalah silika gel dan teknik gerak yang biasa digunakan yaitu toluene atau campuran pelarut organik yang bergerak melalui fase diam melalui dinding kapiler. Next. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Mulyana Banci. Baiklah, di sini ada komponen-komponen HPLC dan HPTLC. Next. Komponen-komponen HPLC, yang pertama ada solvent reservoir, yang berfungsi untuk menampung fase gerak yang akan dialirkan ke dalam kolom dengan bantuan pompa. Yang kedua ada pompa, yang berfungsi untuk mendorong fase gerak masuk ke dalam kolom. Yang ketiga ada sample introduction atau injektor, yang berfungsi sebagai tempat memasukkan cuplikan sampel dengan bantuan seiring. Seiring ini adalah alat yang berukuran kecil dan berbentuk seperti jarum suntik dan berguna untuk memasukkan sejumlah sampel ke dalam HPLC. Yang keempat ada kolom, merupakan jantung dari sistem HPLC karena di dalam kolomlah terjadi pemisahan komponen-komponen cuplikan. Yang kelima ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen cuplikan hasil dari pemisahan kolom. Yang keenam ada data output yang berfungsi untuk menampilkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya ada komponen-komponen HPTLC. Yang pertama ada aplikator sampel untuk mengaplikasikan sampel pada plat HPTLC. Yang kedua ada development chamber yang merupakan ruang pemisahan komponen sampel. Yang ketiga ada derivatizer set dan plate heater, penyemprotan bahan kimia pada pelarut untuk mendeteksi senyawa yang tidak terlihat di bawah sinar UV. Yang keempat ada sistem dokumentasi dan visualisasi plat HPTLC, instrumen pemotong pita yang dapat dihubungkan ke spektrofotometer massa. Yang kelima ada komputer sebagai perangkat lunak untuk menampilkan dan menganalisis hasil pemisahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jessica Umaira. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari HPLC dan HPLC. Next. Kemudian ada kelebihan dari HPLC. Yang pertama, kerja lebih mudah dengan otomasi dalam prosedur analisis dan pengolahan data. Yang kedua, volume sampel kecil. Jadi dia dapat menganalisis sampel yang kecil kuantitasnya. Yang ketiga, dia mampu memisahkan molekul-molekul dari satu campuran dengan daya pisah yang tinggi. Yang keempat, dia tuh merupakan metode analitis, cepat, peka, akurat, tepat, reproduksibel, dan preparatif. Yang kemudian yang kelima, dapat digunakan bermacam-macam detektor dengan kepekaan yang tinggi. Yang keenam, dapat dihindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan analisis. Yang ketujuh, waktu analisa yang cukup singkat. Yang kedelapan, HPLC dia dapat digunakan untuk isolasi zat yang tidak mudah menguap dan zat yang tidak stabil. Kemudian yang terakhir adalah teknik HPLC, dia dapat digunakan pada suhu kamar. Di balik kelebihan tersebut, terdapat juga kekurangan dari HPLC. Yang pertama, dia hanya dapat digunakan untuk asam organik. Yang kedua, larutan harus dicari dulu fase diamnya. Yang ketiga, hanya bisa digunakan untuk asam organik.
Yang keempat, dia harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut analit dan gradien elusinya. Yang kelima, harganya yang cukup mahal. Yang keenam, sering ada larutan standar yang tertinggal pada injektornya. Kemudian yang terakhir, sulitnya dalam mengidentifikasi dengan tepat seluruh puncak kromatogram pada pemisahannya. Next. Kemudian ada kelebihan dari HPTLC. Yang pertama, kemampuan untuk menganalisis sampel kasar yang mengandung multi-komplemen. Yang kedua, proses pemisahannya mudah diikuti, terutama dengan senyawa yang berwarna. Yang ketiga, dia beberapa sampel dapat dipisahkan secara paralel satu sama lain pada pelat yang sama, sehingga dia menghasilkan output yang tinggi. Kemudian juga menghemat waktu dan analisis biaya yang rendah. Kemudian yang keempat, pilihan pelarut untuk pengembangan HPTLC dia luas, karena fase selulernya tuh sepenuhnya menguap sebelum langkah deteksinya. Kemudian yang kelima, digunakan dengan berbagai metode evolusi. Jadi dia memungkinkan identifikasi senyawa yang memiliki karakteristik penyerapan cahaya atau warna yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, dia dapat membantu meminimalkan resiko pemaparan limbah organik beracun. Jadi dia akan mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian terdapat juga kekurangan dari HPTLC. Yang pertama, dia harganya termasuk relatif mahal. Yang kedua, masa kerjanya pendek. Dia berikatan dengan umur kolom, yaitu komponennya. Habis itu, kemudian ada pada laju alir yang tinggi, dia dibutuhkan biaya yang besar untuk pembelian dan pembuangan pelarut yang berkomponen tinggi. Next. Keunggulan HPTLC atau biasa disebut KLT-KT dimaksudkan untuk mendapatkan pemisahan dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan KLT yang biasa. Kelebihan KLT-KT ini dibandingkan dengan KLT biasa terletak pada fase diamnya, yang mana pada KLT-KT ini dia fase diam yang digunakan dia berkurang sangat halus dan pori-porinya tuh seragam serta tebal lapisannya tuh hanya sekitar 0,1 mm. Ukuran partikel fase gerak yang lebih kecil ini dia akan menyebabkan semakin besarnya jumlah lempeng teoritis. Karenanya pemisahan akan menjadi lebih efisien. Keunggulan lainnya adalah bahwa sampel yang digunakan hanya sedikit, sehingga bercak pentolannya itu hanya sekitar berdiameter antara 0,1 sampai 0,5 mm. Lempeng dengan ukuran 10 x 10 cm sudah cukup untuk analisis. Karenanya pada KLT-KT ini dia juga lebih menghemat fase gerak dibanding dengan KLT yang biasa. Hal tersebut dikemukakan oleh Ganjar dan Rohman pada tahun 2007. Next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmalina. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan analit dan syaratnya dari HPLC dan HPTLC. Next. Yang pertama ada analit HPLC. Nah, kolom HPLC dilihat dari jenis fasa gerak dan fasa diam yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada kolom fasa normal. Mempunyai fasa diam normal yang bersifat polar dan fasa gerak yang bersifat non-polar. Sehingga analit yang akan dipisahkan adalah analit yang bersifat non-polar. Sedangkan senyawa-senyawa polar yang melalui kolom akan melekat lebih lama dibandingkan dengan senyawa non-polar. Oleh karena itu, senyawa non-polar akan lebih cepat melewati kolom. Next. Yang kedua ada kolom fasa terbalik. Nah, mempunyai fasa diam yang bersifat non-polar dan fasa gerak yang bersifat polar, sehingga analit yang akan dipisahkan adalah analit yang bersifat polar. Next. Lalu ada syarat HPLC. Yang pertama, dia tuh volatil, mudah menguap ataupun tidak. Yang kedua, berukuran kecil. Yang ketiga, bening atau jernih. Dan yang keempat, dia itu tidak kental. Next. Selanjutnya ada analit HPTLC. Persiapan sampel yang tepat merupakan persyaratan penting bagi HPTLC. Jika konsentrasi analit cukup tinggi, bentuk dosis farmasi seringkali dapat dilarutkan dalam pelarut yang benar-benar akan melarutkan analit dan meninggalkan eksipien atau senyawa asing yang tidak terlarut. Berikut ada langkah yang mungkin diperlukan dalam persiapan sampel, yaitu yang pertama ada penggilingan, yang kedua sonifikasi, yang ketiga ada filtrasi, next. Yang keempat ada ekstraksi, yang kelima ada sentrifugasi, dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah prosedur konsentrasi jika konsentrasi analit rendah ada dalam sampel.
Karena lapisan tidak digunakan kembali, seringkali memungkinkan untuk menerapkan sampel yang lebih lunak. Pelarut yang melarutkan sampel harus bersifat unpolar dan mudah menguap, yaitu metanol, etanol, dan juga kloroform. Next. Lalu yang terakhir ada syarat dari HPLC. Yang pertama yaitu analit yang berwujud cair, yang kedua analit yang tidak mudah terbakar, yang ketiga analit yang tidak beracun, dan yang keempat analit yang tidak kental. Konsentrasi normal sampel yang diterapkan yaitu 0,1 hingga 1 mg. Untuk analisis kualitatif dan kuantitatif dapat bervariasi dalam kuantitasi berdasarkan penyerapan UV1 hingga 5 untuk spot. Nah, penentuan kualitatif analit dilakukan dengan cara membandingkan nilai RF analit dan standar. Noda analit yang memiliki RF sama dengan standar dapat diidentifikasi kemurnian analit. Sedangkan penentuan kuantitatif dari analit dilakukan dengan cara membandingkan luas area noda analit dengan luas area noda standar pada fase diam yang diketahui konsentrasinya, atau menghitung densitas dari noda analit dan membandingkan dengan densitas dari noda standar. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Malina. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi pada bahan presentasi ini. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Saya Zil Aklia selaku moderator, sekaligus mewakili teman-teman dari kelompok 8, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam penulisan atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.